Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ibu-ibu yang saya cintai, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam kajian Tarbiyatul Aulad fil Islam sesi yang ke-25. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana mengajarkan, bagaimana kita membekali ilmu pengetahuan pada anak-anak kita. Kita akan membahas tentang pendidikan intelektual atau tarbiyah akliyah. Ya. Bagaimana kita membekali anak-anak kita dengan ilmu. Membekali anak-anak dengan ilmu pengetahuan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena bagi seorang muslim menuntut ilmu adalah merupakan sebuah kewajiban. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Oleh karena itu kita perlu dan wajib memberikan kepada anak-anak kita bekal ilmu pengetahuan untuk mengarungi kehidupannya, untuk menjalani kehidupannya, juga untuk dapat memperoleh penghidupan yang layak dari ilmunya. Karena orang yang berilmu akan lebih mudah mencari penghidupan daripada orang yang tidak berilmu. Ilmu juga akan memberikan kepada kita pahala yang tiada putus, walaupun kita sudah tiada. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis bahwa apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali yang 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang senantiasa mendoakannya. Ilmu yang bermanfaat akan memberikan kepada kita pahala, terus menerus mengalir menjadi sebuah catatan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu memiliki ilmu ini. Dan yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita para orang tua agar mengajari anak-anak kita dari sejak usia dini. Mengajari anak-anak ilmu pengetahuan dari sejak usia dini. Kenapa? Karena mengajari anak di usia dini bagaikan mengukir di atas batu. Anak-anak mudah menyerap, otaknya masih fresh, dia mudah mengingat, sehingga ilmu yang kita ajarkan ketika kecil, ketika anak masih dalam usia dini, itu akan lebih tertancap di dalam hatinya, di dalam otaknya. Nah, disinilah pentingnya kita memberikan bekal ilmu kepada anak-anak kita. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa keutamaan orang-orang alim atas hamba bagaikan keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kamu. Jadi orang yang memiliki ilmu memiliki derajat yang luar biasa. Orang yang memiliki ilmu itu memiliki keutamaan yang sangat tinggi, ya. Sehingga bandingannya adalah bagaikan keutamaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang paling rendah di antara kita. Karena apa? Sesungguhnya Allah, malaikatnya, penduduk langit dan bumi, sampai kepada semut di dalam lubangnya, dan sampai kepada ikan di laut, benar-benar mendoakan baik kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, orang-orang yang memberikan pengajaran ilmu kepada manusia, dia memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Nah, kita akan bisa mengajarkan ilmu kita apabila kita memiliki bekal ilmu. Ya, karena faqidus syai' la yu'ti. Orang yang tidak mempunyai apa-apa tidak akan bisa memberi apa-apa. Nah, apabila kita memiliki ilmu, maka insya Allah kita bisa menularkan ilmu itu kepada orang lain. Nah, dalam hadis yang lain juga, hadis riwayat Tirmidzi,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, malaikatnya, serta penduduk langit dan bumi hingga semut yang ada di dalam lubangnya dan ikan-ikan yang ada di laut semuanya bersolawat atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Jadi mereka semua mendoakan kita, mendoakan orang-orang yang berilmu. Mudah-mudahan kita mampu menunaikan amanah untuk memberikan bekal ilmu kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita menjadi orang-orang yang berilmu pengetahuan, memiliki wawasan yang luas sehingga dia bisa menularkan ilmunya kepada orang lain di sekitarnya. Di dalam Al-Quran pun surat Al-Mujadilah ayat 11 dijelaskan di sana bahwasanya niscaya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ya, wa utul ilma darajat. Ya, orang-orang yang diberikan ilmu pengetahuan itu ditinggikan derajatnya, lebih dihormati, meskipun kita tidak ingin, kita tidak gila hormat, tetapi orang yang berilmu biasanya ditempatkan lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Disinilah pentingnya kita memberikan bekal ilmu kepada anak-anak kita. Nah, lalu apa kewajiban orang tua kepada anak tentang bekal ilmu ini? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Rafi radhiyallahu an telah berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah mengajarinya baca tulis, ya. Lalu mengajarinya berenang dan memanah, dan juga tidak memberinya rizki kecuali rizki yang baik. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi mengajari anak baca tulis, bagaimana kita memulai mengenalkan cara membaca dan menulis kepada anak-anak kita dengan berbagai cara, dengan cara-cara yang mudah, cara-cara yang bisa dipahami anak tanpa memaksa. Lalu kemudian mengajarinya berenang dan memanah. Dan menjadi catatan utama tidak memberi rizki kecuali rizki yang baik. Ya. Tapi mohon maaf ini kalau saya kebalik dengan anak saya tentang berenang. Anak saya mengajari saya berenang, bukan saya yang mengajari dia. Nah, saya pikir ini tidak menjadi sebuah soal ya. Yang jelas ketika kita tidak mampu mengajari secara langsung, termasuk mengajari baca tulis, tidak bisa mengajari sendiri, maka kita bisa memfasilitasi anak kita supaya mereka bisa belajar ini semuanya. Nah, dalam memberikan pembekalan ilmu pengetahuan kepada anak-anak kita, ada hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang tua. Yang pertama, ketika kita mengajari, kita memberikan ilmu, kita mencarikan sekolah pada anak-anak kita mencarikan tempat-tempat belajar bagi anak-anak kita, maka kita harus memegang prinsip bahwa ilmu yang diajarkan pada anak-anak kita itu dalam rangka memelihara fitrahnya. Ya, bahwa Allah menjadikan anak-anak kita lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Jangan sampai pembelajaran yang diberikan pada anak-anak merusak fitrah. Karena zaman sekarang banyak sekali ilmu-ilmu, banyak sekali informasi-informasi yang justru bisa merusak akidah anak. Ini harus kita hindari. Lalu yang kedua, ilmu yang kita berikan itu dalam rangka mengembangkan potensi anak kita, at-tanmiyah. Kita orang tua yang setiap hari berinteraksi dengan anak-anak kita, anak-anak dalam pengasuhan kita bisa melihat, bisa mengamati anak kita ini potensinya di mana. Anak kita memiliki potensi apa. Nah, itulah yang kita kembangkan. Lalu yang ketiga, mengarahkan potensi itu ke arah yang lebih baik. Misal ketika kita melihat, oh anak ini memiliki potensi menjadi orator. Nah, kita arahkan mengikuti kursus-kursus public speaking, memiliki latihan-latihan, memberikan fasilitas untuk mengikuti latihan-latihan public speaking. Pada saat kita melihat anak ini pintar menyanyi,
maka kita arahkan untuk menjadi munsyid ya, menyanyikan lagu-lagu yang bermanfaat, lagu-lagu dakwah. Dan yang terakhir, pendidikan yang kita berikan sifatnya harus bertahap. Jangan kita memiliki ambisi yang besar sehingga kemudian membuat anak kita tersiksa saking banyaknya hal yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita. Semuanya harus bertahap, sesuai dengan kemampuan anak, sesuai dengan usia anak, sesuai dengan kondisi anak, dan seterusnya. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kemudian apa yang harus kita lakukan nanti kepada anak-anak kita, insya Allah kita bahas di kesempatan yang mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat. Walau alam bisawab. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.